Saya nggak bilang nggak ada ya, tapi mungkin karena Belum lah kadang-kadang. Atau belum masif lah gitu ya, kan. yang ada selalu cercaan, hinaan, bulian bahwa lo sih bikin filmnya so idealis, makanya nggak laku gitu. Makanya bikin film yang laku. Jadi saya bingung juga, oh saya salah nih gitu. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Warga Indonesia di mana berada, jumpa lagi, kita sambung lagi diskusi bincang-bincang kita dengan Lola Amaria. Nah, tadi Lola mengatakan ya ternyata nggak banyak juga di lingkungan Lola sendiri yang support, malah dibully gitu. Nah, pernah ada nggak upaya dengan beberapa teman-teman, berapa jumlahnya gitu? Kan teman-teman artis juga banyak sekarang di DPR. Nah, mereka susah diajak komunikasi kah? Artinya kan mereka di Komisi 10 tuh, setahu saya kalau misalnya teman-teman artis masuk DPR itu sebagian besar masuknya di Komisi 10 tuh. Oke. Komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan. Yang saya kira tadi undang-undang itu akan dulunya dibahas di situ tuh. Pernah ada upaya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Kenapa? Nah, karena saya ngerasa bukan ya, saya pikir harusnya itu sudah dikerjakan, bukan harus didorong. Dan itu mungkin orang-orang film seperti produser yang punya PH yang membuat filmnya sama seperti saya harusnya sih paham masalah ini, karena kita rugi tapi kita mau ngomong kemana? Ya pasti kan aturannya mentok di situ gitu ya, bioskopnya cuma satu. Kita nggak bisa kemana-mana, dimonopoli. Ya udah harus ikut aturan. Kalau lu nggak mau ikut aturan ya lu nggak usah tayang di sini. Bisa kayak gitu kan? Iya. Ya mau nggak mau kan pada akhirnya. Nah sementara aturan ini harusnya sih langsung digodok dan disahkan gitu, tanda tangani gitu. Tapi kenapa sampai sekarang belum? Saya juga nggak tahu. Harusnya sih udah. Oke. Nah, ini film. Dulu juga kan sebetulnya kalau kita geser dulu ke musik. Musik kan dulu juga pertanyaan-pertanyaan, saya angkatan saya nih dulu ya. Dulu memang kita hobinya sih lagunya lagu-lagu barat kan gitu. Tapi lama-lama kan pelan-pelan muncullah Cinta musik Indonesia. Cinta musik Indonesia gitu. Dan akhirnya mereka sekarang ini yang tadinya nggak peduli dengan label, main di indie, sekarang dengan Kena, media sekarang gitu. Nah kira-kira kan nanti film bisa gitu juga kan kira-kira ya? Bisa karena kan zaman berubah, teknologi berkembang. Dari handphone aja kita udah bisa bikin film, udah bisa ngedit, dan itu apa ya, kalau istilah saya dunia dalam genggaman, karena kita menggenggam barang ini, smartphone ini yang bisa apapun, mau nanya apapun, mau nonton apapun, mau bikin apapun bisa di genggaman ini gini. Oke. Nah, kita spesifik soal film. Tema-tema apa saja sih? Tadi kita balik lagi di awal. Tema-tema apa aja yang sudah Lola ini? Yang pertama itu Minggu Pagi di Victoria Park tentang TKI di Hong Kong. Oke. Yang kedua itu Sanubari Jakarta tentang LGBT di Indonesia. Oke. Tahun 2012. Kemudian Kisah 3 Titik itu tentang buruh. Buruh kerjasama dengan Kemenaker Trans waktu itu dengan Pak Muhaimin Iskandar. Oh, berarti sudah pernah juga dong kerja sama pemerintah ya? Pernah. Oke. Dan itu filmnya juga bagus sekali, sering diputar di luar negeri. Dan setelah itu ada film dokumenter Inerie kerjasama dengan AusAid. Oke. Itu tentang angka kematian ibu yang tinggi di NTT. Kemudian ada Jingga tentang tunanetra di SLB di Bandung. Tadi ya, oke. Kemudian ada Negeri Tanpa Telinga tentang politik, kekuasaan, dan seks. Waktu itu 2004 kalau nggak salah, dari SBY ke Jokowi. Waktu itu kan sempat rame kan. Negara, politik, dan seks. Politik, kekuasaan, dan seks. Itu benar. Negeri Tanpa Telinga. Waktu itu sempat disupport sama Pak Ahok dan KPK juga. Oke. 2004. Kemudian ada Labuan Hati. Tadi di Labuan Bajo. Itu ya pariwisata 2006. Setelah itu ada 5 tentang Pancasila 2018, diputar di hari Pancasila 1 Juni 2018. Terakhir ada 6,9 detik itu tentang Ari Susanti Rahayu, tentang perempuan
satu-satunya yang dapat 2 emas di Asian Games di olahraga yang didominasi laki-laki padahal dia perempuan. Oke. Jadi udah banyak dan kemudian perspektifnya juga udah kaya sebetulnya ya. Artinya nggak satu temanya beda-beda di 10 itu. Itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan tentang karakter manusia Indonesia kayak apa gitu. Tadi bicara politik, bicara kekuasaan gitu. Nah, sekarang ya ini karena kita sekarang masih dekat-dekat Hari Kelahiran Pancasila gitu kan. Ada 5 yang tadi sudah kita putar trailernya. Cerita tentang apa itu 5? 5 itu Pancasila. Oke. Jadi film 5 itu awalnya diinisiasi Bapak Yudi Latif, waktu itu masih ketua BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi waktu itu tahun 2017 akhir saya ditanya punya konsep nggak tentang memfilmkan Pancasila. Saya pikir-pikir dulu ya. Terus kemudian setelah 2 minggu gitu saya bikin konsepnya, saya presentasi, mereka setuju. Oh bagus nih gitu, jadi saya menggambarkan film tersebut memakai 5 sutradara. Jadi karena Pancasila ada 5, jadi direkturnya tuh ada 5 juga. Jadi mereka bikin masing-masing mencerminkan 1 sila. Tapi bukan 5 film ya, tapi 1 film. Filmnya film panjang, kemudian disutradarai oleh 5 orang. Ada 5 karakter di situ, 1 rumah, jadi 1 keluarga. Saya mengibaratkan rumah itu Indonesia, rumah bineka, rumah kita. Yang masing-masing ibu, maksudnya penghuni rumah tersebut ibu, anak 3 dan 1 asisten rumah tangga itu berjalan di 1 sila masing-masing gitu. Jadi ibunya di sila 1, kemudian ada anak kedua bicara tentang moral, anak pertama bicara tentang persatuan, tapi digambarkan dengan semua yang pernah terjadi di Indonesia case-nya. Gitu. Jadi kami berlima pembuat film itu kami briefing dengan 2 penulis skenario. Jadi kami harus paham dulu apa itu Pancasila dan isi-isinya dan pengamalannya bukan cuma dihafal. Jadi sila 1 tuh mencakup apa aja sih, sila 2 apa aja sih, baru kita kemudian membuat beberapa karakter yang kemudian dibungkus dalam satu cerita. Jadi menurut saya nih Pancasila itu kenapa sila 1 paling krusial? Karena itu yang paling diributkan. Kita punya 5 agama atau 6 yang diakui pemerintah. Dan banyak sekali keluarga di Indonesia yang keluarganya tuh beda-beda agama gitu. Tapi kita semua kadang menutup mata. Toleransi dibutuhkan. Jadi kenapa kalau kita sudah paham arti ketuhanan dan beragama, kita pasti akan menerima semuanya. Kalau kita bisa menerima sila 1, pasti kita akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Moral, akhlak. Kemudian kalau kita udah paham moral dan akhlak di sila kedua, pasti kita akan menerima keberagaman dan persatuan yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau kita sudah paham 3 sila tersebut, kalau ada apa-apa kita nggak main hakim sendiri, kita musyawarah. Ada hukum yang berlaku, sila 4. Dan kalau semuanya sudah 4-4-nya kita pahami, Indonesia akan adil. Di sila kelima, keadilan sosial. Nah kita udah paham semua, baru kita buat filmnya gitu. Oh, dalam nih. Dalam. Nanti jadi penatar P4 ya. Walaupun mungkin itu sangat singkat-singkat ya, karena kita bicara Pancasila dalam 2 jam itu nggak cukup. Harusnya 1 sila 1 film. Betul. Gitu. Tapi kan siapa yang mendanai gitu. Jujur aja film 5 sampai sekarang masih belum balik modal. Gitu. Belum. Jadi itu kemarin film hanya 2 minggu di bioskop. Cuman 2 minggu. Iya, padahal masih banyak yang ingin nonton. BPIP waktu itu apa perannya? Nggak ada, cuman inisiatif aja, maksudnya inisiator gitu. Terus jadi konsultan kita gitu. Nah, itu saya katakan dalam dan sangat relevan dengan channel ini karena memang kita mau menggali soal itulah. Ya udahlah, bantuin lah Bang cariin duit buat bikin film yang lain. Nanti kita cariin. Kemarin saya juga bantu teman-teman musisi buat album itu. Jadi saya bilang saya punya misi ketemu sama teman-teman. Oh sama Bang misinya gitu. Ya udah lo kerjain gue cari duit ya. Saya bilang gitu. Tapi jangan mahal dong saya bilang gitu. Kan dia punya misi saya bilang gitu. Nah nanti kita pikirin dah buat. Sebenarnya mahal murahnya tergantung treatment sih. Kalau misalnya dikasih platform, kita budgetnya cuma sekian ya, kita bikin yang sekian gitu. Jangan bikin aja suka-suka kalian, nanti udah dapet konsepnya terus mahal banget nggak bisa. Nah itu kan agak nggak enak ya, lebih baik fair di depan, kita punya uangnya sekian ya kita akan bikin konsep sesuai dengan budget. Ini penting karena BPIP itu mitra saya di Komisi 2. Iya. Jadi nanti mungkin, nah sekarang kita juga sebetulnya lagi buat film tapi animasi.
ya kan, untuk anak-anak kecil lah, yang misinya tentang Pancasila tadi. Makanya saya bilang, saya kira menarik gitu kalau kita eksplorasi nanti satu saat ya tentang seorang Lola memandang tentang Pancasila itu seperti apa. Tentu kan itu kan dari kena ada inisiasi, suruh buat film tentang Pancasila, Lola belajar, riset, dapatlah kayak tadi dalam itu kan Iya, kira-kira karena gitu kan kan. itu nggak bisa sebentar, itu dibutuhkan konsep yang matang, riset yang matang, dan kita mencari data dan fakta nggak boleh salah. Betul. Harus betul. benar karena apa? Tanggung jawab kami sebagai pembuat ke masyarakat yang nonton. Kalau tiba-tiba ada yang protes, kok gini ini salah nih, kita siap jawab, kita riset panjang, ada buktinya, ada orang-orang yang berpengaruh misalnya nih. Kok bisa sih ada pemakaman orang Islam, orang Kristen nyanyi? Itu kan selalu yang di sila 1 itu pertanyaan seperti itu. Loh, kamu tahu nggak, paham nggak? Apa yang kamu omongin itu yakin nggak? Gitu. Kalau misalnya cuman dari si A atau katanya, ya nggak bisa. Saya belajar, saya riset, saya nanya. Bahkan ke NU, kemana, ke beberapa kiai di Jawa Timur. Nggak ada tuh larangan kalau Betul. ibu saya meninggal, kemudian ada keluarga bapak saya beragama Kristen, kemudian dia ikut berdoa dan doanya caranya bernyanyi, nggak ada tuh. Boleh, karena kan semua doa baik, baik yang didoakan maupun yang ditinggalkan, baik yang meninggal maupun yang ditinggalkan. Jadi nggak ada doa jahat. Caranya beda-beda. Kalau Islam mungkin ya kita berdoa, kalau Kristen mereka bernyanyi. Harusnya sih tanggal 1 Juni, setiap 1 Juni film ini diputar ya harusnya ya. Ya di mana? Di mana? Kalau bisa mengusahakan Ya di mana-mana itu, gitu. Sama tapi- dengan misalnya dulu kontroversial film G30 PKI diputar setiap 30 September 1 Oktober kan gitu kan. Ya TV kan dulu cuma satu, jadi Iya. lebih gampang ngaturnya. Kalau sekarang TV banyak. Harusnya lebih mudah kan juga. Artinya pilihannya banyak Iya. gitu kan. Kita pegang misalnya 1-2 TV kan ini. Ya boleh lah Bang diatur-atur. Kita kan cuma pembuat. Enggak, tapi gini, saya menilai bahwa ternyata kan pengalaman mengerjakan sesuatu ya, mengembangkan satu profesi itu juga kita bisa sebetulnya mendalami tentang Iya. Indonesia kan, itu yang kita dapat hari ini gitu. Betul. Gitu loh. Jadi mau jadi apapun kita ya warga Indonesia, kita diberi kesempatan sebetulnya untuk bisa mengenal diri kita, mengenal tempat kita, mengenal Ya. wilayah kita, Ya. yang namanya Indonesia. Betul, dan kalau saya boleh tambah, ini film 5 sudah diputar di 12 negara dunia dan 24 kota. Oh ya? Saya diundang dari bukan hanya KBRI di luar negeri, tapi juga beberapa komunitas dan lembaga yang mereka peduli Indonesia gitu. Kayak di Jerman tuh udah diputar 7 kota, di Belanda 3 kota, kemudian terakhir di Rusia sebelum pandemi tuh 2 kota. Orang-orang Indonesia di sana. Dua-duanya orang asing yang ingin tahu Indonesia, juga orang Indonesia yang tinggal di sana. Gitu. Mereka- Artinya mereka ingin melihat Indonesia secara case. Hmm. Misalnya nih sila 1, oh ternyata sama kayak di Rusia ya, Kristen Ortodok dan Islam gitu, karena mereka juga ternyata sama kayak kita. Oke. Kalau di Jerman, oke kita juga punya Pancasila, diversity, kemudian moral dan lain-lain, justice, tapi kita nggak ada tuh harus beragama atau harus milih agama. Jadi memang sila 1 ini krusial sekali di sini. Betul. Kalau di Jerman ya sama, sila 2, 3, 4, 5 ada, cuman nggak ada sila 1. Dia bilang kita bebas mau beragama mau enggak. Oke, nah terakhir nih, apalagi nih resolusinya Lola berikutnya? Kira-kira mau buat apa lagi ke depan? Atau sesuatu apa yang belum tercapai gitu? Ya kalau sesuatu yang belum tercapai sih banyak sambil berjalan, karena saya realistis aja gitu. Kalau misalnya saya punya konsep, ada yang mau, ya yuk kita jalan. Tapi kalau misalnya kemarin ada beberapa penawaran, tapi banyak yang nggak masuk akal ya saya, atau saya nggak nyaman untuk buat ya saya nggak akan ambil gitu. Tapi karena pandemi juga nih gitu, jadi agak-agak repot ya. Yang mau jalan sih sementara ini hampir, tapi lagi-lagi batal gitu. Ada Karena satu pandemi? saya nggak tahu karena budget kayaknya. Oke. Jadi ada satu film yang kembali mengangkat wisata Indonesia, dan itu penting sekali. Saya nggak bisa share di sini, tapi batal. Tapi konsep itu masih punya saya. Artinya saya bisa tawarkan ke orang lain gitu. Oke.
Ya Jadi, mudah-mudahan lah. ya kadang-kadang ditunjukkan jalan bahwa oh mungkin ini bukan orang yang tepat. Jadi emang gagal itu bukan 100% karena kesalahan saya atau emang kita nggak jodoh aja. Iya, Mungkin nanti dapat ke orang yang tepat gitu. Oke, baik warga Indonesia, saya kira bincang kita hari ini sangat produktif ya dalam kaitan kita terus menggali, kemudian menggambarkan tentang keindonesiaan. Ternyata ada teman-teman muda kita yang kreatif, smart gitu ya, yang dia mengembangkan profesinya, tetapi juga sambil terus memupuk tentang keindonesiaan kita. Makasih banyak nih Lola. Sama-sama Bang. Kita doakan sukses terus. Amin, amin, amin. Jangan mundur, Amin. maju terus karena kita butuh anak-anak muda seperti Lola yang untuk Amin. terus mengembangkan misi keindonesiaan kita. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama cari jalan. Iya. Gitu. Terima Makasih warga Indonesia, kita cukupkan bincang kita hari ini dengan Lola Amaria. Sampai jumpa lagi di Ahmad Doli Kurnia channel di berikutnya. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.